hari ini spesial sekali aku ditemani oleh Kak Andi Abdul Qodir dari Karasa Bandung. Sebuah gerakan pemuda di Gempol Sari yang fokusnya pada pendidikan kreatif dan semangat kolaborasi untuk membuat dampak nyata di masyarakat. Yuk kita dengerin cerita Kak Andi ini tentang bagaimana Karasa Bandung berusaha membawa semangat kreatif dan kebaikan agar terasa di Bandung. Nah sekarang seperti biasa sebelum aku mulai kita kasih dulu kertasnya supaya Kak Andinya bisa tulisin hope-nya dia dan akan kita bahas nanti pas akhir podcast. Halo. Halo. Selamat datang Kak Andi. Halo. Jadi Kak, Siap. seperti biasa semua narasumber akan aku todong Siap. untuk tulisin hope-nya. Siap. Oke, terima kasih. Ya. Jadi Kak Andi mungkin bisa diceritakan dulu nih, Karasa Bandung tuh apa sih? Karasa Bandung tuh sebenarnya adalah komunitas lokal kreatif di Bandung. Jadi sebenarnya kita fokusnya adalah skala paling kecil di kewilayahan, yaitu di lingkungan RW. Jadi kita mengajak teman-teman di sekitaran RW kami untuk bergerak dan mengajak anak-anak mudanya untuk memiliki wawasan kreatif yang kontributif. Gitu. Udah ada sejak kapan nih? Kita lahir di tanggal 24 Oktober 2017. Oktober 2017, oke. Sebelum COVID ya? Sebelum COVID. Oke, dan ini kenapa bisa ada inspirasi untuk bikin ini? Kita ada inspirasi karena sebenarnya waktu itu saya orang warga baru sebenarnya. Jadi saya warga baru di sana tahun 2016-an lah ya, sekitar 2017-2016-an sana. Terus saya mulai kaget ya karena wilayah saya biasanya dulu di Cicendo, di pusat kota itu mungkin lingkungannya beda mungkin ya. Terus karena kita ada di Cijerah posisinya, memang waktu itu kita ngelihat bahwa ternyata beda banget ya area perbatasan dengan pusat kota gitu. Dimana sebenarnya di sana kriminalitasnya cukup tinggi, kenakalan remaja dan lain sebagainya. Jadi saya merasa kaget dan pada waktu itu akhirnya kayaknya kita perlu bikin gerakan deh gitu. Oke. Namanya sendiri ini tercipta kakak yang ciptain Betul, atau? betul. Nama Karasa itu kalau buat saya nama adalah doa. Jadi Karasa itu sebenarnya adalah impact. Jadi kan sebenarnya kita harus terus bergerak agar tetap terasa. Jadi Karasa itu kan bahasa Sunda ya. Jadi kerasa bahasa Indonesianya gitu. Berarti semua hal yang harus kita lakukan harus berdampak dan terasa di masyarakat. Gitu. Dan ini jadi apa aja sih yang dilakukan di komunitas Karasa ini dan gimanakah cara bisa orang-orang jadi ikut, jadi member, apakah ini free? Untuk gabung sebenarnya kita memang memprioritaskan teman-teman di sekitaran situ ya. Karena memang tujuan kami adalah membangun komunitas ini adalah untuk menggerakkan teman-teman di sekitar wilayah kami, di rumah sendiri gitu. Jadi poinnya adalah kita mengajak anak-anak itu untuk bergabung, terlibat, lalu bergerak untuk membuat sebuah kontribusi di wilayah gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk yang di luar kita biasanya open recruitment. Biasanya kalau ada program-program tertentu kita open volunteer, nanti teman-teman akan gabung juga ke kami gitu. Dalam kegiatan ya gitu. Jadi ini udah berhasil di wilayah yang kecil ini, apakah akan diimplementasikan ke daerah-daerah yang lain? Sebenarnya ada keinginan, tapi pada waktu itu juga saya sebenarnya banyak bergerak di Bandung juga gitu ya, di forum-forum kreatif. Pada waktu itu saya merasa bahwa sebenarnya memulai dari skala kecil ini akan lebih baik sih. Dan saat kita fokus di area-area terkecil, malah sebenarnya itu titik-titik, istilahnya titik-titik akupuntur ya. Jadi kayak titik-titik reaksi yang sebenarnya malah harus dikembangkan benar-benar skalanya lebih kecil dan berdampak gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin tentang kelasnya Bandung itu lebih kompleks. Walaupun sebenarnya kita berharap ini jadi percontohan dan nantinya akan meluas ke skala Bandung gitu ya. Cuma memang kita harus benar-benar memahami culture di masing-masing wilayah. Jadi makanya kita bilang ini sebagai pilot project, skalanya kecil di lingkungan RW aja. Gitu. Tapi nanti memungkinkan ya kalau misalnya kami dipanggil sama RT yang sebelah-sebelahnya sangat. Dan kita juga sebenarnya sering berkegiatan kolaborasi lintas wilayah ya. Waktu itu di Andir, di Kopo, terus di bawah Pasopati dengan teman-teman dari ITB gitu. Jadi kita juga sempat bergerak ke beberapa wilayah. Gitu. Untuk kegiatannya sendiri atau hasilnya sendiri itu seperti apa sih? Kita tuh sebenarnya fokus istilahnya mengaktifasi ruang publik melalui kreativitas. Jadi sebenarnya kenapa sih kreativitas? Fokusnya adalah kita mengajarkan anak-anak muda
untuk punya wawasan kreatif. Wawasan kreatif ini penting karena sebenarnya dalam pengembangan sebuah wilayah, dalam kondisi terdesak dengan kondisi apa adanya, kreativitas ini memunculkan inovasi. Jadi kami mengajarkan anak-anaknya memiliki wawasan kreatif, lalu wawasan kreatif itu kita latih, lalu mereka berkontribusi langsung, real. Jadi bukan hanya mereka belajar kreatif, tapi si kreativitasnya ini dikontribusikan ke ruang-ruang publik. Jadi mereka kreatif juga harus jadi eksekutornya juga. Betul. Okay. Jadi mereka paham bahwa dengan pola kreatif mereka ternyata wilayah juga mensupport itu gitu ya, dengan memperbaiki wilayahnya langsung. Gitu. Oke. Contohnya yang udah. Contoh paling sederhana sebenarnya kegiatan kita tuh banyaknya di mural, Mbak. Jadi kegiatannya mural, menghias ruang-ruang publik. Jadi kita keliling ke beberapa wilayah di Kota Bandung. Itu rata-rata sebenarnya kita berkegiatan mural yang partisipatori, jadi mural yang kita berharap orang-orang terlibat langsung. Makanya karakter-karakter mural kita tuh karakter-karakter yang cukup simpel gayanya. Kenapa? Karena poinnya bukan menggambar bagus, tapi menggambar yang melibatkan semua orang. Gitu. Okay. Nah ini yang sebenarnya kita buat. Makanya banyaknya program-programnya adalah mural. Selain mural kita juga banyak kegiatan seperti belajar desain, broadcast, bikin film, drama musikal dan lain sebagainya. Dan itu kalau kayak broadcast segala macam itu kan pasti ada coachnya. Ini coachnya memberikan dengan free all the talents, all the knowledge, atau emang mereka harus ikut kursus? Oh ini kursusnya segini lama. Gitu. Enggak, itu benar-benar free banget. Dan karena memang background saya juga ada desain, dan istri saya bareng bergerak dengan istri saya juga desain gitu ya. Jadi kita punya basic knowledge tentang broadcasting, branding, desain dan lain sebagainya. Kami mengajarkan itu ke anak-anak langsung. Sambil kita juga mengajak teman-teman yang lain, teman-teman komunitas yang lain untuk terlibat sebagai mentor atau trainer di wilayah kita. Oke. Gitu. Jadi ini kegiatan hampir tiap hari ada kegiatan? Tidak selalu ada kegiatan, tapi biasanya Sabtu Minggu. Karena kan memang anak-anak muda ini juga rata-rata kan sebenarnya kuliah dan kerja ya. Jadi kita biasanya meluangkan waktu di Jumat, Sabtu, Minggu untuk bergerak. Gitu. Dan salah satunya biasanya kita dalam setiap tahun selalu ada 2 atau 3 program besar yang kita buat. Oke, untuk tahun ini program besarnya udah berlangsung. Dan akhir tahun ini juga kita lagi ada program besarnya, namanya Brand Gang. Brand Gang namanya. Brand.gang. Jadi Brand Gang itu adalah sebenarnya berangkat dari istilah Branhang. Branhang itu bahasa Belanda. Branhang. Branhang itu adalah akses belakang rumah. Kalau di zaman tata kota wilayah Belanda itu biasanya di rumah-rumah dulu itu area belakangnya selalu ada lorong panjang, Mbak. Lorong panjang itu sebenarnya adalah biasanya tempat pembuangan dan lain sebagainya ya, buat sanitasi dan lain sebagainya. Nah biasanya di belakang rumah ini juga dipakai untuk jalur mitigasi bencana. Jadi kalau di beberapa wilayah itu kita kalau ngelihat belakang rumahnya itu ada lorong panjang yang menghubungkan antara belakang rumah dengan belakang rumah yang lainnya. Nah, lorong itu digunakan untuk jalur-jalur kedaruratan biasanya, emergency exit atau fire escape kalau istilahnya di Branhang. Nah, kami membuat program namanya Brand Gang, adalah mengembalikan fungsinya kembali menjadi ruang-ruang emergency. Jadi kami biasanya belakang rumah itu biasanya orang-orang buang sampahnya ke belakang, Mbak. Kadang ada beberapa Branhang itu dipakai untuk area pribadinya. Disekat untuk jadi tanah baru untuk mereka. Padahal sebenarnya tidak boleh. Itu adalah ruang publik. Nah, disitulah kami berkampanye. Di wilayah kami itu memang ada Branhang. Lalu kami berkampanye untuk membersihkan area-area itu bersama teman-teman anak-anak muda, berkontribusi, sambil kita membuat sebuah lorong dengan tema-tema Sustainable Development Goals. Jadi mungkin nanti juga bisa dilihat di Instagram kita gitu ya kegiatannya. Jadi kita merapihkan sepanjang 100 sampai 60-100 meter lorong-lorong Branhang, kita buat menjadi galeri seni. Iya, gitu. Jadi kalau galeri seni kan harus mengosongkan wilayahnya, jadi harus kosong. Lalu istilahnya kampanye adalah bagaimana menghias itu menjadi dekoratif di belakang rumah. Gitu. Jadi kita nggak harus selalu menghias rumah itu di depan. Kita balik bahwa diri kita tuh sebenarnya ada di belakang. Gitu. Keren banget. Berarti ini masyarakat setempat juga jadi happy, ikutan happy ya? Iya. Dan sekarang tuh sebenarnya kita kan sudah volume kelima nih. Gerakan. Jadi dari 11 titik Branhang yang ada di wilayah kami itu kita baru mengerjakan 4 titik.
Branhang. Nah, pasti warga juga sangat senang gitu ya. Mungkin di tahun-tahun ini nih lagi happy-happynya karena kebetulan kami dibantu oleh salah satu dinas yang mengapresiasi kami untuk dibantu semua perbaikan Branhang. Gitu. Oke. Dan itu kan jadi kayak orang-orang yang suka bikin konten pada datang ke daerah situ kan. Betul. Jadi kita juga sebenarnya tujuannya membangun tourism juga gitu, tapi edukasi gitu. Ada nggak sih momen tertentu yang bikin kayaknya jadi makin semangat, jadi makin mau ngelakuin lebih banyak lagi? Kalau buat kami ya sesuai dengan namanya ya, Karasa ya, saat itu ruang-ruang itu sudah diapresiasi oleh masyarakat, masyarakatnya terlibat penuh, lalu masyarakatnya merawat, itu sih bonus yang paling luar biasa buat kami ya, bergerak, berarti kita bergerak tidak sia-sia gitu. Bahwa ruang-ruang tersebut digunakan secara maksimal oleh warganya. Dan so far pasti dirawat sama masyarakat? Insya Allah pasti dirawat gitu. Mungkin ada harapan dari Kak Andi nih untuk Karasa Bandung dalam beberapa tahun ke depan gitu di goalnya? Kedepannya sih sebenarnya kalau buat saya anak-anak muda ini harus mulai bisa berkontribusi ya, harus bisa berkontribusi bergerak, tapi tidak perlu harus jauh-jauh gitu sebenarnya. Coba lihat rumah kita sendiri deh dan sekitarnya. Bisa nggak kita berperan di lingkungan paling kecil kita, yang paling benar-benar sehari-hari kita. Jadi kita berharap sebenarnya gerakan Karasa ini benar-benar menggerakkan anak-anak muda untuk bergerak terasa di lingkungan paling kecilnya mereka. Mungkin bisa dikasih contoh gitu kalau dari lingkungan dalam rumah mereka tuh apa? Jadi sebenarnya kalau buat saya banyak anak-anak muda saat ini yang punya knowledge luar biasa ya. Jadi mereka mencari pengetahuan ke berbagai lintas dunia gitu ya. Kalau buat saya adalah yuk kita kembali lagi gitu, balik gitu ke wilayahnya sendiri, di mana ilmu-ilmu mereka diterapkan langsung di sekitaran, bahkan di tetangga-tetangganya. Dan sebenarnya ini berangkat dari COVID ya. Memang COVID ini jadi fase banget sih kalau buat kami. Bahkan COVID ini juga membuat anak-anak Karasa ini menjadi yang paling aktif untuk membuat sebuah program, Mbak. Karena disitulah mereka merasa bahwa tetangga itu jadi penting ya, gitu ya. Kehadiran tetangga, terus bahwa perhatian untuk ke tetangga dan lain sebagainya itu hadir gara-gara COVID nih. Akhirnya mereka juga merasa bahwa iya ya, ternyata dalam situasi yang paling darurat ya tetangga kita yang bakal nolong kita gitu. Hingga akhirnya mereka harus bergerak dan benar-benar membuat beberapa program aktivasi di wilayah sendiri. Untuk membernya sendiri ini dari RT tersebut ada nambah terus atau yang ini nanti nyari temennya ayo ikut atau emang tiba-tiba datang aja yang baru-baru? Jadi poinnya kalau buat kami sepanjang perjalanan saya bicara tentang kreativitas dan aktor lokal, itu yang paling susah adalah regenerasi. Jadi poin bagi kami itu adalah bagaimana sebenarnya anak-anak ini bisa beregenerasi. Sekarang misalnya dari jumlah 46, sekitar 46 terdaftar gitu ya, itu sudah ada anak-anak muda yang sudah lama gitu ya di Karasa, yang akhirnya mereka diberi tanggung jawab sebagai ketua pelaksana program. Nah nantinya ketua-ketua pelaksana program ini juga harus mengajak remaja-remajanya. Nah dari remaja-remaja ini juga dia wajib mengajak anak-anaknya. Anak-anak kecil di sekitar. Jadi bagi kami program-program Karasa itu benar-benar mengajak semua orang dari pemuda sampai ke anak-anak kecil dilibatkan. Gitu. Kenapa? Prosesnya regenerasi. Jadi paling penting itu sih sebenarnya. Kalau ada satu hal yang Kak Andi mau nih supaya masyarakat tahu tentang Karasa Bandung, apa yang paling ingin Kak Andi sampaikan? Yang paling ingin saya sampaikan sebenarnya adalah kita tuh terkadang punya kekuatan-kekuatan dalam diri kita yang mungkin terkadang jarang diapresiasi oleh lingkungan masyarakat ya. Tapi sebenarnya kita butuh trigger bahwa sebenarnya semua orang itu punya potensi dan punya sesuatu yang bisa berdampak untuk wilayahnya. Jadi buat kami merasa bahwa pengembangan aktor lokal itu jadi penting untuk bisa men-trigger anak-anak ini yang punya potensi untuk muncul dan berkontribusi di wilayahnya. Jadi kalau buat kami pendidikan kreatif, pembangunan aktor lokal, membangun inisiatif, kreativitas, komunikasi itu jadi kunci dasar untuk kita bisa bergerak membangun wilayah.
Mungkin ada harapannya dari masyarakat setempat gitu, apa gitu yang bisa mereka bantu kontribusi supaya Karasa ini bisa lebih impactful lagi? Kalau buat kami sebenarnya ada 3 hal yang membuat Karasa ini bisa berdampak besar ya. Yang pertama pasti faktor internal, lalu yang selanjutnya eksternal, yang selanjutnya lagi mungkin instansi dan lain sebagainya ya. Jadi sebenarnya kunci dari kekuatan Karasa itu adalah bagaimana sebenarnya warga bisa kompak membangun wilayahnya, warga sadar bahwa wilayahnya ini punya potensi, dibangun, di-trigger oleh anak-anak mudanya. Lalu dari pihak eksternal adalah bagaimana sebenarnya kami kalau di Bandung itu komunitasnya cukup kuat ya. Teman-teman semua punya kesadaran penting mencintai Bandung. Makanya kalau bilang komunitas di Bandung itu komunitas yang memang cinta akan kotanya, bukan cinta akan gerakannya. Jadi kami memanggil teman-teman itu untuk bisa bergerak bersama-sama membangun setiap wilayahnya. Gitu. Jadi ini kunci yang paling penting sebenarnya faktor eksternal dan internal, dan mereka ini sebenarnya saling menguatkan. Setelah itu mungkin ada faktor yang lain yaitu regulasi pemerintah dan lain sebagainya. Gitu. Kalau saat ini yang tadi Branghang ini udah sudah teman-teman mau lihat sudah. Jadi buat teman-teman yang ingin berkunjung sebenarnya juga kita belum buka secara resmi karena memang sebenarnya target Branghang ini kita ada 11 titik yang kita akan buat. Baru 4 yang selesai, dan kami biasanya ada mengundang teman-teman yang mau ikut untuk mengajak keliling gitu ya, karena memang kami sudah melakukan beberapa trip dengan beberapa komunitas gitu ya, seperti wisata berkeliling menjelajahi Branghang. Nah yang menarik adalah di Branghang ini kan sebenarnya di belakang rumahnya itu kan, belakang rumah tuh biasanya dapur ya. Nah dapur-dapur warga suatu saat Branghang ini akan dibuat sebagai festival Branghang, di mana sebenarnya warga-warga rumahan itu bisa membuka warung di belakang rumahnya sambil pengunjung kita ajak untuk berkeliling mengunjungi lorong-lorong galeri seni di belakang rumah gitu. Jadi semacam kayak mencicipi masakan rumah gitu. Suatu saat ke depannya gitu. Jadi kita bukan hanya membuat galeri, tapi kita berharap ini menjadi gerakan yang memberdayakan lingkungan sekitar. Yang bisa dikunjungi ini 4 titik ini di mana? 4 titik ini sekitar rumah. Jadi kita sebenarnya ada di wilayah Gempol Sari di RW 2 di Cijerah, itu perbatasan dengan Cimahi gitu ya. Jadi kita Cimahi dan Bandung bersebelahan persis. Jadi kita wilayah paling pinggir, dan di situ sebenarnya berdekatan, setiap Branghang itu selalu berdekatan karena memang wilayah itu areanya hanya ada di wilayah RW 2. Oke, dan ini misalnya ada Hope People dari Jakarta, dari Surabaya atau manapun mau datang mau lihat, jadi mereka dapat informasinya. Ya, untuk ingin berkunjung biasanya silakan di DM aja gitu ya ke Instagram kita di karasa.bdg. Nanti biasanya kita respon kalau misalnya mau kunjungan, mau sambil bercerita, itu nanti kita akan respon di Instagram kita. Oke, akan ada kayak local guide ya, gitu. Jadi local guide-nya ini kita ngajarin anak-anak mudanya, Mbak. Jadi sekarang anak-anak mudanya itu bisa menjadi local guide di wilayahnya. Poin pentingnya buat pergerakan Karasa itu adalah mencintai rumahnya sendiri. Jadi saat anak-anak mudanya menjadi guide untuk rumahnya sendiri, harusnya mereka bangga menceritakan bagaimana wilayah mereka itu jadi lebih baik sekarang. Gitu. Dan so far nggak ada masyarakat yang kayak rusuh nih, jadi rame, jadi... Ya, untuk beberapa hal kalau buat saya selalu ada pro kontra ya dalam setiap gerakan ya. Dan buat saya pasti ada yang mungkin merasa diuntungkan atau ada yang merasa dirugikan gitu kan, setiap pergerakan pasti itu. Tapi buat kami merasa hampir sebagian besar masyarakat sebenarnya mengambil dampak positifnya dari gerakan itu. Kenapa? Karena wilayah mereka jadi bersih gitu. Awesome. Oke, ada kemungkinan nggak sih ini buat HOH bekerja sama collab dengan? Sangat sekali. Bisa banget. Karena banyak anak-anak yang memang bisa ngelukis. Sangat bisa. Jadi sebenarnya kami kadang biasanya di gerakan yang sekarang nih akhir Desember ini kita ada Branghang volume 5. Ini kita berencana untuk memang open volunteer untuk siapapun. Jadi setiap lorong-lorong itu sebenarnya akan ada sepanjang 100 meter. Itu lorong kanan kiri, berarti ada 200 meter belakang rumah warga yang akan kita hias dan dekor. Dan temanya sekarang itu tentang air dan sanitasi. Dan kita kolaborasi dengan DSD ABM, Dinas Perairan Kota Bandung, dan kebetulan dinas yang membantu kami untuk
merapihkan semuanya itu dengan support mereka. Kami akan berkarya 100 meter dengan tema perjalanan air. Jadi kita akan membuat sebuah lorong di mana kita akan menjelajahi air dari hulu ke hilir. Gitu. Jadi temanya sudah ada. Jadi nanti teman-teman yang mau datang dari manapun, anak kecil, keluarga, teman-teman dari Hope People gitu ya, semua itu bisa sangat terlibat, terbuka. Kenapa? Karena bagi kami bukan berkarya bagus, tapi berkarya yang berpartisipasi sebanyak mungkin. Oke, sekarang waktunya aku membacakan hope-nya Kak Andi ya. Baiklah. I hope anak-anak muda bisa kembali ke rumah kampung halamannya dan berdampak positif di lingkungan terdekatnya dan menjadi aktor lokal. Oke Kak Andi, terima kasih. Sama-sama Mbak Inu. Yang kelimanya ini. Sama-sama, amin. Semoga lancar. Oh people, come on join, come to Bandung. Cari tahu lewat DM-nya nih, nanti ada tour lokalnya buat kamu kok. So, thank you. See you next time.